Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kita pada 10 hari yang terakhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang mukmin untuk meraih Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puncak dan inti dari Ramadan itu ada di akhirnya, bukan di depannya. Sehingga marilah kita senantiasa memberikan semangat kepada diri kita, kemudian juga keluarga kita, masyarakat kita mungkin, untuk senantiasa dan bersegera melengkapi hal-hal yang barangkali kurang di Ramadan yang ada dan nyampe kepada kita pada tahun ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengikis, untuk menghilangkan sifat atau watak atau perilaku at-takdzib, pendustaan atau mendustakan, yang kalau kita membaca Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, membinasakan mereka, kaum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjelasan untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka, dan mereka kemudian mengingkarinya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. At-takdzib. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka lihatlah bagaimana akibat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang senantiasa mendustakan. Kemudian Ramadan juga mengikis kita sifat dan watak agar kita tidak senantiasa memiliki sifat mujrim atau pendosa, mudah untuk melakukan dosa. Jadi ijram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa melihat, membaca, menelaah di dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan, menghancurkan mereka kaum-kaum yang mujrim. Ramadan juga mendidik kita agar kita senantiasa menjauhi sikap atau sifat atau perilaku ifsad, berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan yang saat ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau panjenengan baca di dalam salah satu ayat bagaimana mereka orang-orang tidak menginginkan agar kita sebagai umat Islam ini melaksanakan syariat ajaran agama kita dengan benar. Jadi mereka menutup pintu-pintu di setiap, bahkan disebutkan di dalam ayat tersebut dan janganlah kalian duduk-duduk untuk menghalau, untuk menghalang setiap orang yang ingin menegakkan keimanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menutup jalan untuk mereka orang yang fisabilillah. Tapi saat ini terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan kasat mata kita melihat jalan-jalan ditutup, tidak boleh mudik dan lain sebagainya, tapi bukan itu yang dimaksud. Ada upaya-upaya untuk agar kita ini tidak besar, agar kita tidak utuh bersatu, agar kita tercerai-berai. Jadi jangan sampai umat Islam yang di Jawa Timur ini memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan umat Islam yang ada di Riau umpamanya, di Sulawesi umpamanya, di Kalimantan umpamanya, dipecah belah. Ada upaya-upaya itu. Nah, ini ifsad. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca di dalam surat Al-A'raf ayat 175 176, di sini diceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang yang sangat alim, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bukan hanya sekedar dia ini seorang alim, tapi bahkan derajatnya, tingkatannya ini sampai ke nubuwah. Karena apa? Semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi itu diberikan juga kepada dia. Sehingga kelasnya dia adalah kelas an-nubuwah, kelasnya kenabian. Nah, di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepada kita, membacakan kepada kita, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha
fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka ya. Naba'a, cerita alladzi atainahu, yang kami berikan kepada hu-nya dia ini adalah disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang alim yang namanya di zaman itu, di zaman Nabi Musa, Bal'am ibnul Ba'urah ya. Dia sangat alim sekali. Setiap doa-doa yang ia bacakan langsung dipanjatkan, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan ayatina di sini adalah al-asma al-a'dham. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita tentang al-asma al-a'dham. Bahkan barang siapa, dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa yang berdoa kepada Allah dan sebelumnya diawali dengan al-asma al-a'dham, maka tidak ada alasan bagi dia untuk ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau panjenengan membaca di surat An-Naml, bagaimana Nabi Sulaiman meminta kepada siapakah yang bisa menghadirkan istananya Ratu Balqis. Ya, Jin Ifrit mengatakan, aku akan menghadirkan ya, istananya sebelum engkau bangkit dari tempat atau singgasanamu. Nah, ada seorang alim ya, dalam sebuah riwayat dia disebutkan bisa seorang alim, dia juga malaikat yang menyerupai manusia. Yang dia mengatakan, aku bisa menghadirkan istanamu ini, istana Ratu Balqis ini di hadapanmu ya, sebelum engkau mengedipkan mata. Nah, dan rahasianya ternyata ketika kita baca tafsirnya, dia membaca al-asma al-a'dham ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap doanya. Tapi ya, fansalakha minha, Bal'am bin Ba'urah tadi itu ketika ia sudah diberikan segala macam oleh Allah Subhanahu wa taala, ia meninggalkan. Insalakha itu tabarru'a minha atau tabarru'a minhu, membebaskan diri dia ya, dari apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari. Fa'atba'ahu syaitan. Kalau di dalam ayat yang lain, syaitan itu akan menggoda manusia agar ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini saking jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala sampai syaitan mengikuti dia. Fa'atba'ahu syaitan. Ya. Jadi kalau syaitan ini kan menggoda kita agar kita jauh dari agama Islam, agar kita jauh dari syariat. Ya. Tapi di ayat ini fa'atba'ahu syaitan. Syaitan malah mengikuti dia. Fakana minal ghawin, dan dia termasuk orang-orang yang ghawin, orang-orang yang tersesat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang selanjutnya? Walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ilal ard. Kalau kami berkehendak, pasti kami akan tinggikan dia dengan ayat-ayat yang sudah kami ajarkan kepada dia tadi itu di kehidupan setelahnya. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi dia memilih untuk cenderung ya, kepada kehidupan dunia. Jadi kisahnya ya, asbabun nuzulnya ayat ini adalah di mana Bal'am ibnul Ba'urah ini seorang alim yang dia ini menjadi ketibelnya atau menjadi pengikutnya para penguasa pada saat itu. Jadi dikisahkan Nabi Musa dengan orang-orang yang beriman, Bani Israel, yang kemudian perjalanannya Nabi Musa ini dilindungi oleh para malaikat menuju ke sebuah tempat ya di Syam. Nah, kemudian di tempat yang bernama Kan'an ini, di sana ada seorang penguasa ya, yang dia ini menguasai dengan atau memimpin dengan kekuasaan yang sedang ada di tangannya dia ini dengan tidak benar, dengan penuh kedoliman. Nabi Musa ingin mendakwai dia. Ya, saking khawatirnya kemudian dia ini mencari siapa kira-kira orang yang bisa menghalau perjalanannya Nabi Musa biar tidak sampai ke negeri kami, tidak sampai ke kampung kami. Khawatirnya nanti kami tidak bisa lagi berkuasa. Nah, akhirnya kemudian dipilihlah Bal'am ini. Dan Bal'am mengatakan, bagaimana aku akan melawan Nabi Musa? Dia seorang nabi yang semuanya dibantu oleh para malaikat dan orang-orang yang beriman. Tidak bisa. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku sama dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Ya, dia menolak awalnya, menolak. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberi ya kesenangan dunia, diberi hadiah dan terus merayu begitu agar Bal'am ini mau mendoakan keburukan bagi Nabi Musa. Ya. Karena sering dikasih hadiah, sering dikasih dunia begitu, akhirnya ya ini peran istri harus benar. Istrinya nggak betah. Ya, maksudnya bukan nggak betah, istrinya ini karena sudah kadung senang dengan dunia menggoda suaminya.
mendorong suaminya, sudah tolonglah dia. Ya. Jadi ini makanya perlu untuk sebelum kita menikah, ya, menikah yang kalau sudah menikah ya sudah jangan menikah lagi. Bagi yang belum menikah, pilih calon istri yang benar, ya, yang dipastikan keturunannya benar, ya, kemudian imannya benar, agar nanti ketika kita melakukan, ya, hal-hal yang baik itu ada dukungan dari dia. Nah, Bal'am bin Ba'ur ini, ya, digoda oleh istrinya supaya mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang raja dan penguasa tersebut. Hanya kemudian dia menuruti apa perintah raja. Ya, ini ulama yang dibeli oleh seorang penguasa, ya seperti ini akhirnya. Nah, akhirnya kemudian dia dengan bersusah payah menaiki keledai. Ya, keledai yang ia miliki dinaiki, kemudian di satu tempat, ya, di satu tempat ketika melihat barisannya di atas bukit begitu, barisannya Nabi Musa, keledai ini diam, tidak mau berjalan. Tidak mau berjalan sampai kemudian dipukul, baru dia mau jalan. Baru beberapa saat dia berhenti lagi. Dipukul lagi sampai akhirnya Allah memberikan kuasa kepada keledai ini, bisa ngomong dia kepada Bal'am. Wahai Bal'am, tidak kau melihat para malaikat menghalangiku di depanku ini untuk supaya engkau tidak sampai kepada Nabi Musa. Akhirnya dipukul terus sampai kemudian nyampe di depan barisan Nabi Musa, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan kuasa Allah, doa yang dipanjatkan oleh Bal'am, doa keburukan untuk Nabi Musa dan kaumnya ini, ya, itu berbalik kepada mereka para penguasa, dan doa kebaikan yang dipanjatkan untuk mereka para penguasa ini berbalik untuk kebaikannya Nabi Musa. Sampai seperti itu. Akhirnya kemudian dia dicaci maki oleh penguasa tersebut. Mengapa engkau mendoakan keburukan bagi kami? Bukankah kami meminta engkau, membayar engkau untuk supaya mendoakan Musa dengan pengikutnya ini keburukan? Mengapa engkau malah menjadikan keburukan bagi kami? Akhirnya apa jawab Bal'am? Ini yang aku tidak kuasa. Mulai saat ini dunia dan akhirat lenyap dari hadapanku. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala lidahnya ini menjulur sampai dada, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, memberikan penyakit berbagai macam cobaan, ya, bermacam-macam sampai binasa di antara kalangan mereka 70.000 orang. Nah, di sini disebutkan wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Jadi kalau ada penguasa, kalau ada orang diingatkan kemudian tidak mau mengikuti peringatan tersebut, maka diumpamakan di dalam ayat tersebut famathaluhu kamathalil kalb, bagaikan anjing dia. Ya. Engkau memberikan peringatan kepada dia, dia tetap menjulurkan lidahnya. In tahmil alaihi yalhath, engkau tidak menghiraukan dia, dia pun juga yalhath, menjulurkan lidahnya. Nah, ini bentuk model penguasa, model ulama yang dibayar oleh penguasa. Kita berikan kritikan apapun, saran apapun, tidak mempan. Karena apa? Sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Qasas ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tilka darul akhirah naj'aluha lilladina. Jadi rumah akhirat itu kami siapkan bagi mereka orang-orang yang tidak menginginkan dunia. Ya, bagi mereka orang-orang yang tidak menginginkan dunia. Tapi kalau orang yang sudah menginginkan dunia, tadi diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana anjing. Kita biarkan dia menjulurkan lidahnya, tidak kita beri nasihat pun dia juga menjulurkan lidahnya. Dan ini yang terjadi di Bal'am ibnu Ba'ur. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu. Yang demikian itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan. Ya, tadi Ramadan bisa mengikis penyakit takdzib dari pribadi kita. Ya, bi ayatina, ya, dengan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kisah tersebut agar mereka ini bisa berpikir. Nah, makanya Al-Quran harus senantiasa kita jamah, kita sentuh, kita baca, agar otak kita senantiasa terasah, agar hati kita senantiasa lembut untuk bisa mengikuti kebenaran, untuk bisa mengikuti nasihat, untuk bisa mengikuti segala macam irsyadat, hal-hal yang baik, agar kita tidak cenderung untuk mengikuti nafsu kita, sehingga kita menjadi umat yang al-inat, membangkang sebagaimana umatnya Nabi Nuh. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita, mengangkat derajat kita dan meninggikan derajat kita karena Al-Qur'an, utamanya di bulan Ramadan ini, mengentaskan kita dari api neraka, menjadikan kita golongan orang-orang yang setiap malamnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.